Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 kita ketemu lagi hari ini. Insyaallah kita akan bahas materi yang baru. Seperti biasa, memulai sesuatu kita mengucapkan bismillah dan melakukan aktivitas. Tolong untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan berdoa kepada Allah untuk diberikan yang terbaik dalam kita melakukan setiap aktivitas. Oke, hari ini kita akan bahas tentang materi peluang. Tadi pagi Ibu udah share modulnya dan Ibu udah minta kalian untuk baca. Hari ini Ibu akan bantu uh, mencermati modulnya, modul yang diberikan oleh Kemendikbud untuk membantu kalian belajar dari jarak jauh. Modulnya kita bicara kali ini tentang peluang, ya. Share materinya. Oke. Kita akan bicara tentang peluang. Nah, peluang itu dalam peta konsepnya kita akan bahas masalah percobaan. Ini akan di peluang ini kita akan bicara masalah percobaan, peluang sampel dan kejadian. Nah, dari tiga ini yang harus kita pahami, kita akan tahu tentang peluang suatu kejadian, bagaimana, apa itu frekuensi harapan dan peluang kejadian majemuk. Nah, sebelum itu, ingat lagi materi sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi dan apa itu kombinasi? Diingatkan kembali, permutasi adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Sementara kombinasi adalah semua susunan yang mungkin terjadi dari n unsur yang diambil dari unsur itu. Dan kombinasi memperhatikan urutannya tanpa memperhatikan urutannya, sedangkan permutasi memperhatikan urutan. Itu yang menjadi perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Oke? Nah, ini ada glosarium, jadi ada hal-hal yang perlu kamu ketahui dulu sebelum kamu membahas masalah peluang. Jadi sebelum itu kamu harus tahu dulu, kita kan akan bicara percobaan. Apa itu percobaan? Itu percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu adalah seluruh kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Apa itu titik sampel? Tiap hasil dalam ruang sampel. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang irisan dua kejadian A dan kejadian B. Jika suatu kejadian termasuk dalam kejadian A dan kejadian B, itu akan terjadi irisan. Sementara gabungan adalah kejadian yang mengandung semua unsur termasuk A, B, atau keduanya. Sementara komplemen kejadian A terhadap X adalah kejadian di luar A tetapi masih di dalam. Nah, kita akan bicara tentang percobaan, ruang sampel, sudah dijelaskan di atas tadi kejadian. Selanjutnya, kita akan bahas tiga di sini. Dalam modul ini akan dipelajari tentang peluang sebuah kejadian, frekuensi harapan, dan peluang kejadian majemuk. Modul ini, tadi yang kita pelajari adalah KD 3.4 tentang peluang kejadian majemuk. Di sini akan dideskripsikan, kemudian kita diajak untuk bagaimana menentukan peluang kejadian majemuk, dan kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Pada dasarnya, segala sesuatu yang terjadi di matematika itu seperti yang merupakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita mengambil keputusan, peluang kita akan berpikir bagaimana peluang atau kemungkinan yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan itu. Jadi penting untuk mempelajari peluang ini. Atau kita bisa memprediksi perakiraan cuaca. Jadi dari mana sih ilmunya orang bisa bikin perakiraan cuaca, kemungkinan hujan akan turun, banjir, segala macam itu sebenarnya dari materi peluang ini, dari hal yang paling sederhana, ya. Nah, juga ketika kita mau melakukan penjualan atau mau bisnis, itu juga ada peluang yang harus dipikirkan, ada materi yang harus digunakan dalam ekonomi dan dalam psikologi juga.
ya. Jadi materinya di sini akan terbagi dalam 3. Kita akan bicara tentang materi, ruang sampel, dan kejadian. Kemudian kita akan mempelajari kejadian, peluang suatu kejadian, dan peluang kejadian menjemur. Hari ini kita akan coba belajar dari satu aja, tentang kegiatan pembelajaran 1 yang ada di halaman 9. Yang pertama, seperti tadi, apa itu peluang? Didefinisikan suatu proses percobaan, ini merupakan dalam studi peluang, suatu percobaan, suatu proses dengan hasil suatu kejadian yang bergantung pada kesempatan. Ketika kita mengulanginya, maka itu disebut dengan percobaan aja. Kemudian ruang sampel seperti yang di atas adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Notasinya adalah S, banyaknya ruang sampel akan dinyatakan dengan NS. Oke? Akan dinyatakan dengan NS. Nah, sekarang kita cari. Nah, kejadian dan peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang bisa dinotasikan dengan A. Maka jika itu elemennya kejadian A, maka notasinya adalah NA. Sedangkan kalau di kejadian B, maka dinotasikan dengan MB. Ketika bertemu dengan sebuah notasi, mungkin kita agak bingung. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam contoh. Misalnya 1. Contoh 1, ketika Ananda melakukan percobaan melambungkan sebuah koin, coba deh ambil koinnya, kemudian perhatikan kedua sisi koin tersebut. Ananda akan melihat bagian sisi nominal uang dan sisi bergambar. Punya koin di rumah? Kita akan lihat ya, masih ada nggak koin di... Oke. Nah, ini ada koin. Koin itu, koinnya ada yang bergambar dan ada angka. Oke, ini ada gambar dan ada angka. Nah, ketika melambungkan satu koin, bagian gambar atau muncul bagian angka. Ruang sampel itu, ini ada 2 ruang sampel berarti. Ini 1 dan ini 2. Satunya angka dan satunya lagi gambar. Berarti S-nya, ruang sampelnya adalah gambar dan angka. Jumlah anggota ruang sampelnya adalah gambar dan angka. Selanjutnya dadu. Sayang sekali saya nggak punya dadu ya. Dadu. Dadu kan kalau kita ngelempar untuk permainan itu, dia punya berapa ruang sampelnya? Ada 6 kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya nggak punya dadu lagi. Sebentar ya. Dulu saya punya dadu deh. Nah, dadu itu ada ruang sampel. Jadi kalau dia ruang sampelnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan berarti NS-nya adalah 6. Oke? NS-nya adalah 6. Sekarang ini tentang ruang sampel. Jadi kita kan belajar satu percobaan. Percobaan itu adalah kejadian yang bergantung pada kesempatan. Kita akan lihat apa itu ruang sampel dan apa itu kejadian. Ruang sampel itu seperti tadi koin mata uang, kalau ini ada 2, berarti 1, 2. Itu yang namanya ruang sampel. Kemudian kalau dadu, dia ada 6 sisi gitu ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti itu ruang sampelnya ada 6. Sekarang kita bicara tentang kejadian. Nah, di sini di contoh yang kedua dia dijelaskan tentang kejadian A. Kejadian A itu adalah sisi mata dadu ganjil. Berarti mata dadu ganjilnya yang mana? Oh, 1, 3, dan 5. Ya kan? Dari ini kan. 1, ganjil, 3, dan 5. Sekarang kejadian B. Kejadian B itu adalah
sisi mata dadu yang habis dibagi 3. Dari mata dadu ini, mana yang habis dibagi 3? Kita cek, oh 3. 3 bagi 3, 1. Itu kan? Nih. 3 bagi 3, habis dibagi 3, itu sama dengan 1. Kemudian, mana lagi? 6 dibagi 3. Itu hasilnya 2. Ini maksudnya habis dibagi. Berarti kejadian yang muncul NB itu ada 2. NA ada 3. Anggotanya apa saja? 3 dan 6. Gitu ya. Kalau kejadian A, anggotanya apa saja? 1, 3, dan 5. Ada berapa? 3. Gitu. Sekarang kita ke contoh 3. 3 itu percobaan melambungkan 2 koin. Jadi ini ada 2 koin. 2 koinnya. Sekarang bagaimana ruang sampelnya? Nah, ruang sampel percobaannya di sini dibantu dengan menggunakan tabel kemungkinan. Jadi kan ada 2 nih. Ini kalau ini koin pertama. Koin 1. Nah, ini koin 2 ya. Kita kasih warna hijau. Nih. Kemudian untuk koin kedua, koin pertamanya. Ada 2 juga kan? Berarti ini kemungkinannya begini. Ya kan? Oops. Kemungkinannya akan muncul angka di koin pertama, lalu di koin keduanya itu ada angka juga, atau di koin keduanya muncul gambar. Kemudian kalau misalnya di koin pertama kemungkinannya adalah gambar, lalu di koin kedua kemungkinannya bisa angka, bisa gambar. Jadi ruang sampelnya ada A, AG, GA, dan GG. Ini ada berapa? Berarti ada 4 anggota ruang sampelnya. Terus, ruang sampel percobaan dengan diagram pohon. Nah, bisa juga dibuat dengan diagram pohon. Oke? Ruang sampel dengan diagram pohon. Nah, dengan diagram pohon ternyata hasilnya sama kan? Nah, sekarang ketika kejadian muncul angka dan gambar. Dari ruang sampel ini mana sih yang muncul angka dan gambar? Berarti ada yang mana? Yang angka dan gambar. Angka dan gambar, gitu kan? Ini kan ada 2. Kalau ini kan angka saja, atau ini gambar saja. Berarti ada 2, gitu kan? Kemungkinan kejadian untuk E. Nah, sekarang rangkumannya berarti semoga sudah bisa memahami. Percobaan itu adalah proses yang hasilnya tergantung pada kejadian atau kesempatan. Nah, ketika dia diulangi dan tidak selalu sama kondisinya, maka percobaan itu disebut dengan percobaan acak. Terus ruang sampel, apa itu ruang sampel? Adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Dinotasikan dengan S, banyaknya dinotasikan dengan NS. Sedangkan kejadian, itu adalah himpunan dari ruang sampelnya. Misalnya dinotasikan dengan huruf A besar, B besar, C besar. A kapital, B kapital, C kapital. Banyak kejadian A akan dinyatakan dengan NA dan banyak kejadian B akan dinyatakan dengan NB. Ya. Nah, di sini ada beberapa latihan soal. Silahkan dilihat dan sudah ada pembahasannya, silahkan dicek juga sampai halaman 12. Jadi, hari ini kita cuma bahas tentang materi 1 untuk peluang, yaitu tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Silahkan nanti dipahami. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan WA ke grup. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu pembelajaran untuk memahami tentang peluang di tahap awal, tentang apa itu percobaan, apa itu ruang sampel, dan apa itu kejadian. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.